kelompok 3 biologi dan kami sudah ada di lapangan banteng nih hari ini. Sekarang kami akan mencari tumbuhan-tumbuhan yang seru Bu Yani. Stay tune ya guys. Nah guys, di sini kita udah menemukan pohon atau tanaman yang akarnya itu timbul ke permukaan. Nah, yuk kita lihat pohonnya. Nah, bisa kita lihat di sini ada pohon. Nama pohon ini adalah biola ketapang. Nah, kita bisa lihat akarnya pada bagian bawah. Nah, ini akarnya itu timbul keluar dan ini adalah hal yang normal. Nah, kita bakal jelasin fungsi dari akar ini apa. Fungsi akar yaitu sebagai jangkar atau fondasi untuk tanaman sehingga tanaman ini dapat tumbuh atau berdiri dengan kokoh. Nah, selanjutnya fungsi akar juga itu untuk menyerap air dan nutrisi. Nah, selain itu dia juga sebagai sistem transportasi untuk mengangkut air dan nutrisi kepada seluruh bagian tanaman. Nah, oke, selanjutnya kita bakal ngebahas bagian tumbuhan yang selanjutnya. Next. Nah oke, sekarang kita udah ketemu batang dari pohon Kamboja nih. Nah, fungsi batang ini adalah untuk menopang seluruh bagian tumbuhan termasuk daun, buah-buahan, bunga, dan lain-lain agar si pohon ini bisa berdiri kokoh. Dan juga batang ini berfungsi untuk menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun. Dan juga menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian pohon. Nah, kalian tahu juga gak sih berapa batang pada pohon tumbuhan itu bisa menyimpan makanan untuk tumbuhannya? Contohnya nih, ada pohon tebu, ada ubi jalar. Nah, dan FYI, tahu juga gak sih? Nah, batang tumbuhan pada pohon Kamboja ini membuat perlindungan diri, yaitu dia bisa mengeluarkan getah untuk hama-hama yang ingin makan makanannya, atau daunnya. Oke, sekarang kita akan menuju ke daun nih guys. Stay tune ya. Oke guys, kita di sini udah menemukan semak yang berisi daun-daun. Jadi daun ini tuh namanya daun teh siam atau teh-tehan. Nah, dia ini daunnya berbentuk seperti ini, berlian dengan ujungnya yang runcing nih. Nah, aku akan jelasin fungsi dari daun. Nah, daun ini berfungsi untuk yang pertama untuk penguapan dari tumbuhan, penguapan air dari tumbuhan. Terus, nah, fungsi daun yang kedua yaitu sebagai pertukaran gas, yaitu gas oksigen dan juga karbon dioksida melalui pori-pori yang disebut stomata. Lalu daun ini juga dapat menghasilkan gula dengan meminta bantuan dari cahaya matahari, air dan juga karbon dioksida, dan proses ini disebut juga fotosintesis. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan bagian tumbuhan yang selanjutnya. Oke semuanya, kembali lagi. Nah, kalian bisa lihat gak sih pohon Kamboja itu dia tumbuhnya malah ke sini guys. Tuh, lihat kan? Nah, itu tuh karena dia itu melalui pergerakan fototropisme. Nah, fototropisme itu tumbuhan yang mengikuti pergerakan cahayanya. Jadi misalnya matahari di situ, makanya tumbuhan itu bergerak ke situ gara-gara dia mau dapat cahaya untuk fotosintesis biar bisa berkembang lebih baik. Nah, sebenarnya faktor lain itu kenapa dia bisa kesini bukan gara-gara itu doang guys. Nah, itu karena dia tuh termasuk batang yang menyebar dan dia lunak, makanya dia bisa gampang berbelok dan menyebar. Dia itu kayak suka ya bercabang-cabang gitu dan akarnya tuh dangkal guys. Jadi setiap misalnya nih batang terus bercabang, batang bercabang kayak gitu guys. Oke? Nah, siapa nih dari kalian yang suka banget sama bunga Kamboja? Sampai koleksi-koleksi jadi Kamboja. Kalian tahu nggak sih fungsi bunga itu apa? Nah, fungsi bunga itu sebagai organ reproduksi yang menghasilkan sel kelamin dan juga sebagai tempat buat penyerbukan dan pembuahan. Dan juga bunga ini berfungsi untuk melindungi organ reproduksi. oke guys, kita selanjutnya ke bagian tanaman yaitu kuncup. Nah, nih ini ada kuncup nih di sini, kuncup tunas daun baru. Jadi apa sih kuncup itu? Kuncup adalah tanaman yang belum berkembang seperti kuncup bunga ataupun nih tunas daun baru seperti ini nih. Nah, jadi fungsi dari kuncup ini adalah untuk membentuk tunas, cabang ataupun bunga baru. Nah, juga fungsi dari kuncup yaitu membantu tumbuhan untuk tumbuh lebih tinggi lagi. Next, kita bakal lanjut ke bagian yang selanjutnya. Oke
Oke guys, sekarang kita udah ada di tumbuhan Nusa Indah Putih nih. Nusa Indah Putih ini tumbuhan yang sudah dikelompokkan jadi pubescens. Tumbuhan pubescens ini adalah tumbuhan yang memiliki trikoma atau dia memiliki rambut halus pada tumbuhan itu. Nah, trikoma itu adalah struktur pada tumbuhan yang memiliki rambut untuk melindungi tumbuhan itu. Nah, ini semua tuh normal guys, karena sudah dikelompokkan. Jadi gimana sih rambut itu bisa melindungi tumbuhannya? Jujur seumur-umur aku baru tahu ya kalau misalnya tumbuhan itu juga punya rambut kayak manusia dan hewan. Nah, fungsi rambut ini ternyata penting banget buat tumbuhan, yaitu untuk menjaga tumbuhan agar bakteri itu nggak gampang masuk ke dalam pembuluh xilem tumbuhan, dan juga untuk membantu menjaga keseimbangan ion di dalam sel-sel tumbuhan. Nah, sekarang kita akan menuju tanaman selanjutnya. Oke guys, sekarang kita udah selesai nih di lapangan bantengnya. Karena ini udah sore banget dan kita udah ketemu segitu doang pohon-pohon dan daun-daunnya dan morfologi tumbuhannya guys. Stay tune ya untuk yang selanjutnya, mungkin kita akan bakal videoin dan kita akan penjelasin sendiri. Bye bye. Halo semuanya. Nah, karena kemarin kita nggak sempet untuk lanjutin videonya karena langitnya juga udah gelap ya, jadi kita nggak sempet buat nyari bagian-bagian tumbuhan yang lain. Jadi kita mutusin untuk cari tanaman-tanamannya di sekitar rumah kita. Kebetulan aku ada taman dan aku menemukan satu tanaman yang ada durinya gitu. Tapi aku udah coba searching di Google dan aku nggak menemukan itu tanaman apa. Cuma katanya sih itu tanaman kaktus. Nah, ini dia tumbuhannya yang ada duri-durinya, duri-duri kecil tapi tajam-tajam. Ternyata fungsi duri ini gak jauh beda dari fungsi rambut-rambut halus pada tumbuhan yang telah aku bahas kemarin loh. Ternyata duri ini bisa berfungsi sebagai pelindungan diri dari serangan, kayak serangan dari hama, virus, penyakit-penyakit, atau bakteri, dan lain-lain. Terus kalau misalnya durinya tumbuh pada tumbuhan gurun seperti kaktus, juga bisa membantu untuk mengumpulkan air. Nah, kalau untuk tumbuhan merambat, duri membantu mencengkram permukaan agar tumbuhannya bisa tumbuh vertikal dan mendapat sinar matahari yang cukup. Nah, sekarang aku udah di atas dan ini pohon belinginnya, lihat gak sih ada buahnya lucu kecil satu. Nah, ternyata buah ini fungsinya untuk melindungi biji dari serangan-serangan hama kayak dari serangga dan lain-lain. Terus juga buah ini bisa sebagai tempat cadangan makanan kayak protein, karbohidrat, lemak. Terus ternyata buah ini juga kayak bisa menarik perhatian hewan, untuk menarik perhatian hewan. Jadi kalau misalnya hewan makan buah ini, terus mereka nggak makan bijinya kan, nah bijinya itu bakal jatuh ke tanah dan bakal menghasilkan pohon yang baru. Jadi ada dua pohonnya. Oke, selanjutnya aku akan bahas mengenai fungsi biji pada tumbuhan. Jadi kan aku udah petik belimbing dan ternyata bijinya banyak banget. Nah, fungsi biji ini adalah untuk berperkembangbiakan generatif. Jadi untuk menghasilkan tanaman baru. Karena kalau misalnya kita nanam pohon, yang pasti kita butuh bijinya dulu kan, biar pohonnya bisa tumbuh. Terus yang kedua, biji ini juga bisa berfungsi sebagai tempat cadangan makanan bagi embrio dan juga bisa untuk melindungi embrio dari kerusakan lingkungan. Okay, so hello guys, ada lagi sama aku nih. Jadi di sini aku akan bahas tentang umbi lapis. Nah, kata-katanya nih umbi lapis itu penjelmaan batang dan daun. Ini sih. Jadi umbi lapis atau bulbus ini dia itu memang penjelmaan dari batang dan daun. Nah, batangnya itu dia ada di bawah atau di dasar dari tumbuhan umbi lapis. Tumbuhan umbi lapis ini aku punya bawang bombay nih. Nah, jadi batang itu menyerupai piringan atau dasar-dasarnya yang kayak ada coklat-coklatnya ini yang ada di bawah umbi lapisnya. Nih, kalian harus lihat ya. Tuh, kelihatan kan? Nah, ini tuh batang-batangnya guys. Dia tuh menyerupai piring dan dia tuh kayak pipih gitu, kayak gepeng gitu guys. Nah, ini namanya batang-batangnya. Dia itu sebagai struktur dasar juga dari bisa tumbuh-tumbuhnya nih. Ada daunnya kayak gitu guys. Nah, abis itu ini juga bisa tumbuh tunas dan akar baru. Tuh guys. Nah, abis itu sekarang kita ngomongin tentang daunnya. Nah, daunnya itu ternyata itu nyerupai lapisan-lapisan atau daging-daging bawang bombaynya juga guys. Nah, daun itu bisa untuk tempat perlindungan titik tumbuhnya, titik tumbuh bawang bombaynya, dan sebagai perlindungan dari perlindungan titik tumbuhnya itu, dia itu sebagai menjaga kelembapan juga, dan dia juga sebagai tempat cadangan makanan umbi lapis ini. Nih, kalian lihat nih
lapisan-lapisan tipis ini juga termasuk daun ya guys. Jadi dia menyerupai lapisan-lapisan tipis karena ingin melindungi luaran-luaran untuk daging-daging yang tebal-tebal ini guys. Nih kalian bisa lihat gak? Duh, makanya kita harus lihat, kita harus punya sharingan. Hehe. Ini nih ya. Nah ini tuh kan titik tumbuhnya nih. Tuh kayak itu kan untuk melindungi, dan ini lapisan-lapisan ini adalah daun-daunnya guys. Dan ini yang tipis-tipis ini juga daun-daunnya guys. Jadi ini daun-daunnya, dan dia berfungsi untuk cadangan makanan, untuk kelembapan juga, untuk melindungi titik tumbuhnya juga. Kayak gitu guys. Atau ini yang batangnya ini, dia tuh juga bisa tumbuh tunas baru nih. Kayaknya ini udah tumbuh tunas baru nih. Tuh kelihatan nggak? Tuh kayak udah ada tunas barunya gitu, ya kan? Nah abis itu ini juga bisa disebut basal plate gitu guys. Oke, jadi segitu aja tentang umbi lapis. Thank you so much. Nah, selanjutnya ada piala atau gelembung. Seperti contoh berikut. Nah, apa sih fungsi dari piala atau gelembung itu sendiri? Fungsinya yaitu untuk mencegah serangga keluar dan juga untuk mendapatkan makanan atau unsur hara dari sisa serangga yang telah mati. Selanjutnya aku akan membahas tentang tanaman rimpang. Jadi apa sih rimpang itu? Rimpang adalah tumbuhan yang memiliki akar batang atau rhizoma, yaitu batang yang tumbuh mendatar di bawah tanah. Nah, rimpang ini sering dianggap sebagai akar, padahal sebenarnya bagian ini adalah batang yang termodifikasi. Nah, rimpang memiliki ruas buku tempat munculnya tunas baru. Di sini aku punya contoh dari tanaman rimpang, yaitu di sini ada jahe ini jahe. Ini adalah salah satu contoh dari tanaman rimpang. Nah, selanjutnya aku akan membahas fungsi dari tanaman rimpang. Jadi, fungsi dari rimpang itu adalah sebagai penyimpanan cadangan makanan seperti pati, protein, dan minyak atsirin. Lalu juga sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Alat-alat pembelit. Yang pertama, cabang pembelit berfungsi untuk memanjat dan berpegangan seperti pada tanaman anggur. Yang kedua, daun pembelit berfungsi untuk memanjat dan menopang, contohnya pada tanaman klematis. Yang ketiga, akar pembelit berfungsi untuk menopang tumbuhan, beberapa tumbuhan seperti akar gantung. Umbi, yang pertama menjadi alat perkembangbiakan tanpa biji. Yang kedua, menyimpan energi dan nutrisi yang diperlukan tanaman seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Lentisel, yang pertama berfungsi sebagai pori-pori pada batang dan akar untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, membantu mendukung proses replikasi pada tumbuhan. Yang ketiga, berperan dalam daya tumbuh dan perkembangan pada tumbuhan, karena tanpa lentisel, tumbuhan akan mati akibat penghambatan dan pertukaran gas. Plantae atau kerajaan tumbuhan adalah kelompok organisme multiseluler eukariotik yang memiliki dinding sel dan klorofil untuk berfotosintesis, sehingga mereka dapat membuat makanan sendiri atau yang disebut autotrof. That you'll ever do.